Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprapto MBD. Yang kami hormati Bapak Ibu Struktural dan seluruh Dewan Guru SMA 1 Simanjaya. Dan yang kami banggakan semua peserta didik SMA 1 Simanjaya, khususnya peserta didik baru yang semoga dalam perjalanan nanti selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah patut sekali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan keadaan yang baik dalam materi MPLS bagaimana cara belajar yang baik. Anak-anakku sekalian, tentunya sebagai seorang muslim, mana yang telah disyariatkan dalam agama kita, bahwasanya belajar bagi seorang muslim dan muslimah hukumnya adalah wajib. Maka dari itu anak-anakku sekalian, sudah barang tentu kalian semua yang statusnya sekarang menjadi pelajar di SMA 1 Simanjaya juga wajib untuk belajar semaksimal mungkin. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimanakah cara belajar yang baik itu? Nah, di sini Bapak mencoba menguraikan kurang lebih ada 7 cara. Yang pertama adalah menata niat. Ya kan? Jadi kalau di pelajaran agamanya itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka dari itu sudah barang tentu niat adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita lakukan saja, akan tetapi harus kita tata. Niat kita harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai niat belajar itu mengarah ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Misal, sampean belajar niatnya pengen biar dikata anak yang rajin, nah itu tidak baik. Maka kita harus menata niat dengan sebaik-baiknya. Niatkan belajar itu untuk mencari, untuk memahami ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semua ilmu yang ada di muka bumi adalah bagian kecil dari ilmunya Allah. Maka jangan ada pembedaan-pembedaan yang menjadikan kita menjadi tidak semangat lagi. Jangan dibedakan, kalau belajar agama baru serius, kalau tidak belajar agama tidak serius. Nah, itu tidak boleh. Semuanya adalah ilmunya Allah. Dua-duanya harus kita pelajari. Akan tetapi kalau disuruh memilih, maka memang yang harus diutamakan adalah ilmu agama. Tapi tidak berarti kemudian kita menafikan ilmu selain agama. Karena dua-duanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi tolong
sampean semua adalah anggota atau warga baru di SMA 1 Simanjaya ini. Jadi tolong diniatkan dengan setulus-tulusnya, dengan sebaik-baiknya, niat yang kuat. Saya niat belajar di SMA 1 Simanjaya lillahi ta'ala. Jadi itu anak-anak, jangan lupa. Kemudian tips yang kedua adalah kita merangkum. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak itu kurang teliti. Jadi seberapa lama pun, seberapa banyak pun sampean belajar, misalkan membaca, akan tetapi ketika sampean tidak mau merangkum, memberi catatan-catatan terhadap hal-hal yang dirasa penting, maka bisa dipastikan hasil pembelajaran sampean itu akan menguap, akan mudah lupa. Maka saya teringat ketika waktu di pondok dulu, bahwa Abah Yai itu menyampaikan, santri yang baik adalah santri yang selalu membawa bolpen dan kertas di sakunya. Untuk apa? Yaitu untuk mencatat ketika kita menemukan hal-hal yang baru berkaitan dengan ilmu atau keilmuan. Maka dari itu anak-anak sekalian, dimanapun sampean belajar, apapun yang sampean pelajari, jangan lupa untuk membuat rangkuman. Tentunya sampean sudah paham kan apa itu rangkuman. Kalau bahasa sederhananya ya, mencatat hal-hal yang dianggap penting agar kita mudah untuk mengingatnya. Ketika hal yang penting, yang utama tadi sudah kita catat, ketika kita lupa, kemudian kita melihat catatan itu, insya Allah hal yang lain akan ikut kita ingat. Nah itu fungsinya merangkum. Kemudian yang nomor 3, tentu sampean sudah merasakan bagaimana belajar itu kadang membosankan, ya kan? Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka disarankan alangkah baiknya kalau dalam belajar tersebut kita mengajak teman atau katakanlah belajar bersama teman. Yaitu tadi untuk menghindari kejenuhan. Kadang kalau kita sendiri itu terlalu banyak godaan. Baru membaca sedikit, sudah merasa bosan. Baru belajar sebentar, sudah tergoda oleh HP, TV, dan yang lainnya. Maka dari itu anak-anak, biasakanlah ketika belajar itu mengajak teman atau bersama teman. Salah satu manfaat dari belajar bersama adalah kita bisa saling mengingatkan. Kalau si A lupa, bisa diingatkan oleh si B. Kalau ada yang kurang paham, bisa dipahamkan teman yang kita ajak belajar. Intinya kita bisa tukar pikiran, bisa rembukan ketika ada permasalahan dalam saat belajar tersebut. Contoh saja, sampean belajar mengerjakan soal geografi misalnya, pada bab stratosfer. Apa itu stratosfer? Nah, ketika sampean itu lupa, karena sampean belajarnya bersama-sama, maka sampean bisa bertanya, tukar pikiran kepada teman. Nah, itu manfaat dari belajar bersama. Katakanlah di pondok, itu kan sudah ada.
ada musyawarah. Nah, itu sangat penting, tolong dimanfaatkan. Karena dalam momen musyawarah itu sampean bertemu dengan teman-teman sampean, kemudian belajar bersama. Ketika sampean sedang ada permasalahan dengan pembelajaran sampean, maka sampean dengan leluasa bisa bertanya, berdiskusi dengan teman-teman yang lain sehingga masing-masing akan mendapatkan tambahan ilmu. Sampean seumpama lupa menjadi ingat. Teman sampean yang sudah ingat, maka ingatannya akan menjadi lebih kuat. Nah, itu adalah manfaat dari belajar bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memodifikasi hal yang sampean pelajari tersebut menyerupai hal-hal yang mudah untuk diingat. Ya kan? Menyerupai hal-hal yang mudah diingat. Contoh, katakanlah sampean lagi belajar ilmu tajwid. Ya kan? Pas baca materi bacaan ikhfa seumpama. Ikhfa itu kan penjelasannya adalah samar kan. Samar. Nah, biar sampean lebih enak dalam memahami pelajaran ikhfa, maka modifikasilah pengertian dari ikhfa tersebut menjadi pengertian yang menarik. Katakanlah ikhfa itu GJ atau enggak jelas kan samar-samar. Nah, itu contoh sederhana saja. Kemudian iklab yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan ba. Hanya dengan ba, tidak dengan yang lain. Katakanlah gitu. Maka sampean modifikasi bahwa iklab adalah setia. Kalau sampean ingat kata setia, maka sampean akan ingat pengertian dari bacaan iklab. Maunya hanya dengan ba, tidak mau dengan yang lain. Kalau ikhfa tadi samar-samar berarti GJ tidak jelas. Kalau sampean ingat GJ, berarti sampean ingat ikhfa dengan 15 hurufnya itu. Nah, itu maksudnya memodifikasi, menyerupai nama sesuatu yang mudah kita ingat. Nah, itu tidak boleh ketawa ya, nanti jangan dipraktekkan kepada yang lain. Aku tuh ikhfa, jangan gitu. Aku tuh iklab dengan kamu, jangan gitu. Ini hanya perumpamaan saja. Selanjutnya, cara yang kelima adalah belajar dengan praktek. Nah, ini tentunya kita semua sudah pernah merasakan, sudah mempunyai pengalaman. Ketika kita belajar hanya teori dengan belajar yang berdasarkan praktek, maka daya pemahaman yang kita miliki tentunya berbeda. Biasanya kalau kita cuma belajar dengan teori-teori, itu mudah lupa. Akan tetapi kalau belajar itu disertai dengan praktek, maka akan sangat menempel, mengena kepada apa yang kita lakukan. Ya kan? Contoh sampeyan belajar sholat mayit seumpama, ya kan? Sampeyan belajar mensolati mayit. Kalau sampeyan hanya membaca saja, maka sampeyan akan mudah lupa. Akan tetapi kalau sampeyan langsung praktek dengan teman, bagaimanakah caranya mensolati mayit itu? Posisinya di mana ketika mayit itu laki-laki dan perempuan? Berapa takbirkah yang harus dilakukan?
bacaan apa-apa saja kan yang harus dilafalkan setiap masing-masing takbir. Maka sampai nanti tua pun sampean akan mengingat momen tersebut. Nah, itulah manfaat dari belajar dengan praktek. Misalkan sampean belajar kimia tentang reaksi zat tertentu, apabila hanya berdasarkan rumus-rumus saja, nah, kemungkinan besar sampean itu mudah lupa. Tapi kalau sudah dipraktekkan hingga seumpama campuran itu menjadi ledakan, nah itu kan sampean akan sangat terkesan dan sangat mengingat-ingat. Gitu. Yang berikutnya yang nomor 6 adalah belajar dengan rutin, continue. Ya kan? Terus menerus, tidak usah lama-lama. Asalkan sampai itu sering walaupun tidak lama, maka akan menjadi ingat. Kalau sampai tidak percaya, coba gini saja. Tentunya ini banyak yang suka nonton drama Korea, ya kan? Nah, atau jangan drama lah, drama itu kan lama. Sponsor katakanlah. Sponsor itu kira-kira lama atau sebentar? Sebentar kan ya? Nggak ada 1 menit itu. Tapi karena durasi sponsor itu sering muncul, maka semua orang yang melihatnya secara tidak langsung itu menghafal, mengetahui, bahkan secara tidak sadar melakukannya. Dulu ada sponsor apa itu yang buat ketek gitu, Rexona, ya kan? Dulu pertama muncul, lah orang-orang itu ya kanggo opo, kelek diusap-usap. Tapi faktanya apa? Karena sponsor itu sering muncul terus menerus, akhirnya lama-lama orang itu mau membeli, kemudian menggunakannya. Setelah itu setiap dia bau ketek yang asam atau kecut, maka dia akan ingat Rexona. Demikian pula belajar. Tidak usah terlalu banyak, sedikit tidak apa-apa, tapi sering. Dengan seringnya itu, maka sampeyan akan mudah untuk memahami dan mengingat. Itu. Ya kan? Tidak usah belajar langsung dibaca satu buku, tapi hanya 1 kali. Ya tidak akan ingat. Sedikit tidak apa-apa. 1 bab. Kalau kebanyakan ya 2 lembar. 2 lembar, 2 lembar. Selesai diulangi lagi 2 lembar, 2 lembar. Dia tidak jenuh gitu. Tapi kalau itu dilakukan rutin, diulang dan diulang, maka itu lebih hebat hasilnya daripada yang belajar langsung penuh tapi tidak rutin. Tidak istiqomah katakanlah gitu. Oke. Paham ya? Kemudian yang ke-7 atau yang terakhir. Yang terakhir adalah dalam belajar kita itu mencoba memahami pembelajaran tersebut dengan membongkar apa sih yang dimaksud ABC ini. Jangan dihafalkan. Jadi ketika sampean mau mengetahui sholat itu apa sih? Nah, sholat itu sampean bedah, sampean pahami, ya kan? Maka di situ ditulis mengerti bukan menghafal. Mengerti itu apa? Sampean tahu apa sholat itu. Atau katakan hal yang lain, yang sederhana. Apakah pentol itu? Pentol adalah suatu makanan yang dibuat dari bahan tepung tapioka yang dicampur dengan ini, dan ini. Nah, ketika sampean mengerti apa arti pentol, maka itu lebih baik daripada sampean hanya hafal, tapi secara sekilas. Ya kan? Jadi intinya dimengerti dulu, dipahami dulu, diketahui dulu. Terus kira-kira contoh apa lagi?
Eh, kalau tadi makanan itu pentol, kemudian hal yang lain, contohnya agak sulit ini menyontohkan. Apa itu jalan? Jadi intinya gini intinya. Intinya sampean itu harus membongkar apa makna dari hal yang sampean pelajari tersebut. Maka ketika sampean sudah bisa membongkar makna atau maksud atau arti hal yang sampean pelajari itu, insya Allah tanpa sampean hafalkan pun sampean akan mengerti, akan ingat walaupun tidak sampean hafalkan. Ya kan? Sama halnya dengan rutin tadi, continue, terus-menerus. Kalau mengerti ini kan lebih dalam daripada hanya sekedar terus-menerus atau continue tadi. Karena mengerti ini harus sampai bongkar. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Itu. Ya kan? Oke. Jadi itu anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Bahwasanya belajar itu membutuhkan cara. Dan yang bisa saya sampaikan di sini adalah ada 7 cara belajar yang baik. Tentunya versi saya, karena banyak lagi versi-versi yang lain. Dimanapun saja sampean belajar, insya Allah kalau 7 hal ini sampean laksanakan, apalagi sampean mau menambahnya lagi, maka hasil belajar sampean akan bisa maksimal, sukses, dan manfaat. Oke ya, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.